adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananmu, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan bersama-sama. Sekarang kita mau baca bersama-sama nih, apa pengertian dari Pentakosta yang ketiga. Sekolah minggu, yuk kita sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, akan melebihi yang terjadi di Aju Sasri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik yang udah baca bareng-bareng. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Persiapkan hati kita, jangan ngobrol kiri kanan. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Tuhan Yesus, kami sebentar mau memuji menyembah-Mu. Engkau urapi kami, biar kami memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dan biarlah biarlah hati-Mu disenangkan dan nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu ya Bapa, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Adik-adik angkat tangannya, kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh, adik-adik. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Adik-adik angkat tangannya, sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat Yesus, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Tuhan adik-adik. Angkat suara kita, mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Adik-adik jangan ada yang diam. Angkat suara, katakan haleluya, 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 haleluya. Adik-adik katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saat ini kami siap untuk lebih lagi memuji-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yuk. Adik-adik, kalau kemarin adik-adik ikut ibadah online, adik-adik pasti tahu firman-Nya itu tentang apa. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Ada apa aja sih adik-adik? Ada dua ini, lebar dan sempit. Oke, kita angkat pujian ini biar firman-Nya terus kita ingat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari
nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Yeay! Haleluya! Berikan buat Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Amin. Nah adik-adik, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, biarlah melalui pujian penyembahan kami, hatimu disenangkan, dan biarlah juga pujian penyembahan kami ini bisa mengagungkan namamu lebih lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan Engkau urapi kami semua ya Bapa, biar saat kami mendengar, kami bukan hanya mendengarnya, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi sama Kakak Fani. Dan hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa di sini yang udah siap mendengar firman Tuhan? Udah pada pakai baju yang rapi, duduk yang manis? Sekarang kita mau lipat tangannya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama ikutin Kakak Fani ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, kesehatan, juga waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami mampu mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kami dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seseorang yang bernama Nikodemus. Siapa? Nikodemus. Betul banget. Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah seorang bapak yang merupakan pemimpin orang Yahudi. Pemimpin. Siapa di sini yang pernah jadi pemimpin upacara? Siapa di sini yang pernah jadi ketua kelas? Nah, kalau adik-adik pernah mimpin di upacara, atau misalnya pernah mimpin doa, atau pernah mimpin tadi di kelas, ya kan, jadi ketua kelas, Bapak Nikodemus menjadi seorang pemimpin dari orang-orang Yahudi. Nah, sebagai seorang pemimpin, dia harus memiliki pengetahuan yang banyak. Dia harus bisa memimpin banyak orang dan bisa mengarahkan banyak orang. Nah, betul banget adik-adik. Bapak Nikodemus adalah orang yang pintar dan didengar orang karena ia taat dan tahu akan hukum Taurat. Hukum apa? Hukum Taurat. Nah, karena dia tahu semua hukum Taurat yang sebenarnya ada di dalamnya tradisi-tradisi orang Yahudi, maka ketika suatu hari Tuhan Yesus datang ke tempat umum, lalu bertemu dan mengajar banyak orang, melakukan banyak mukjizat,
Tapi Bapak Nikodemus dan orang-orang Farisi merasa bingung. Ini Tuhan Yesus ngajarin hukum apa ya? Kok berbeda dari hukum yang selama ini aku ketahui? Nah, adik-adik, Bapak Nikodemus sangat penasaran. Di sini adik-adik yang pernah ngerasa penasaran, ada nggak yang pernah ngerasa, kok bisa ya? Atau, Bu, aku nggak ngerti. Ada nggak yang pernah di kelas dijelasin sama ibunya terus kayak, ngomong apa sih Bu, aku nggak ngerti? Tunjuk tangan coba. Nah, kalau ada yang pernah bingung, Bapak Nikodemus juga gitu. Karena dia orang yang pintar, dia jadi pengen banyak belajar. Jadi kalau adik-adik di sini di kelas suka nanya, suka tunjuk tangan, nanya, bukan berarti adik-adik bodoh. Justru orang pintar suka bertanya. Dan Bapak Nikodemus adalah orang yang pintar. Nah, dia tapi berpikir lagi nih, aduh, tapi aku nggak bisa langsung tanya sama Tuhan Yesus. Karena teman-temannya, orang-orang Farisi yang lain, pemimpin Yahudi pasti berpikir yang tidak baik tentang dia. Karena seharusnya dia udah mengerti semua hukum. Lalu, pada malam hari, ketika ada bintang-bintang di langit, Bapak Nikodemus diam-diam menyamperi Tuhan Yesus. Datang ke rumahnya Tuhan Yesus, lalu duduk ngobrol sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu apa yang diobrolin? Tentang makanan. Bukan ya? Tentang mainan. Bukan juga. Tentang apa ya? Ternyata Bapak Nikodemus nanya sama Tuhan Yesus, ngobrolin gini nih. Tuhan Yesus, kenapa sih kita harus dilahirkan baru? Adik-adik di sini pernah nggak yang ngeliat punya adik masih bayi dilahirin sama mama yang perutnya besar? Pernah lihat? Itu kan nggak bisa dimasukin lagi ya, anak bayinya nggak bisa abis keluar. Wah, aku nggak suka sama bayinya, so aku masukin lagi dalam perut, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, makanya Bapak Nikodemus bingung. Kan Tuhan Yesus pernah bilang, kamu harus lahir baru, sehingga kamu bisa mendapat keselamatan. Maksudnya lahir baru apa? Masa aku udah dikeluarin, udah sebesar ini, udah jadi bapak-bapak, ada jenggotnya, kok aku suruh dilahirin lagi? Aku kan gak bisa masuk ke perut ibu aku. Nah, adik-adik, tahu apa jawaban Tuhan Yesus? Lahir baru adalah ketika seseorang itu melahirkan buah-buah roh, karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi lahir dalam Roh Kudus. Nah, karena dengan adanya Roh Kudus, kita jadi tahu apa yang Tuhan mau. Karena dengan adanya Roh Kudus, juga kita jadi dituntun. Ya, kita harus ke arah sini. Kita harus melakukan ini. Dibisikin sama Roh Kudus, ditemenin. Nah, coba kakak pengen tes adik-adik yang ingat buah-buah roh apa aja. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik di sini udah pada lahir baru belum? Udah terima Roh Kudus belum? Kalau sudah, coba adik-adik tes. Sudah punya buah-buah roh belum? Nah, kalau adik-adik sudah menerima Roh Kudus, apakah, ya udah, hari ini aku udah terima Roh Kudus, besok aku nggak usah terima lagi? Enggak, adik-adik. Roh Kudus harus selalu dihadirkan setiap hari dalam kehidupan kita lewat apa? Lewat berdoa, pujian penyembahan, dan membaca firman Tuhan, biar kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Apa lagunya ada gini? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab, doa tiap
setiap hari kalau mau tumbuh. Ini tuh ibarat gini adik-adik. Kalau firman Tuhan itu adalah akarnya, maka membaca kitab suci adalah sebagai apa kalau kita nanam tanaman? Airnya. Sehingga tadi akar benih yang udah kita tanam, Roh Kudus yang udah ditaruh di hati kita, itu bisa terus bertumbuh. Batangnya ada tangkainya, ada daunnya, terus berbuah. Wah. Oke adik-adik, jadi pesan kakak dan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup adik-adik adalah setiap hari mengandalkan siapa? Roh Kudus. Dengan cara apa? Berdoa, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian adik-adik bisa Wah, bisa apa? Wah, ingat ya, buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay! Sekarang kita semua berdoa biar kita boleh hidup bersama dengan Roh Kudus di setiap hari dan kita boleh berbuah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Semoga kami mampu berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada, sehingga buah-buah roh boleh ada di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.